Iya, itu dia. Bentar ya, saya. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Halo, selamat malam Mbak Evi. Apa kabar? Mas Afif, Sehat Mbak Evi? sehat. Alhamdulillah. Gimana Afif dan Alhamdulillah. teman-teman semua di sini? Ada Teh Fitri, Nah, itu bestie teman-teman. aku nih. Halo Mbak Evi, kangen kan? Ah, iya, udah lama gak ketemu kita ya. Biasanya suka Iya, ngobrol-ngobrol panjang sambil pulang kantor gitu, sambil nyetir. Dan belakangan ini betul. lagi Sedang banyak, Sibuk-sibuk ya. sampean mau sedang naik ngobrol ya lagi. pekerjaan ya. Mantap, Mm-mm. mantap. Oke, mungkin aku perkenalan sedikit dulu Mbak Evi Boleh, ini boleh. siapa gitu ya. Mbak Evi ini saat ini sekarang menjadi Group Head HR Strategic and Governance di perusahaan PT Asia Cross Investindo. Beliau ini juga kalau saya dilihat di CV-nya banyak berkecimpung di dunia human resource and corporate strategic ya. Dan sudah bergelut di selama 16 tahun kurang lebih. Dan ini sektornya sepertinya banyak di bidang oil, distribution, gas gitu ya. Kemudian nanti mungkin Mbak Evi bisa ceritain sedikit juga ya kisah tentang Mbak Evi dan ini luar biasa pengalamannya teman-teman. Saya juga bingung ini bacanya dari mana, tapi intinya mah per HR-an lah gitu ya. Dunia-dunia HR gitu. Nah, kira-kira apa sih yang ingin dibahas sama Mbak Evi kali ini? Mungkin aku sedikit pembuka aja gitu ya. Karena ini mungkin ada keresahan yang dirasain sama khususnya pekerja gitu ya. Pekerja milenial keresahannya beda sama pekerja Gen Z gitu ya. Pekerja milenial biasanya urusannya sama gaji yang kecil gitu ya. Kalau Gen Z biasanya perkaranya sama aku tuh nggak pernah diperhatiin sama bos aku, jadi aku insecure gitu. Nah mungkin di sini Mbak Ivi ingin bisa mengupas nanti sedikit gitu ya, kenapa di tempat kerja pun di tempat kerja malah sebenarnya cukup lazim ya muncul insecurity ini gitu ya. Makanya mungkin nanti terkait sama kenapa performance-nya menjadi turun gitu ya, padahal baru kerja 2 bulan gitu ya. Atau mungkin saya salah kalau biasanya salah jurusan, ini salah pekerjaan gitu ya. Nah itu apakah lazim juga gitu di tempat kerja gitu. Nah penasaran teman-teman? Kita langsung mulai aja daripada nunggu waktu lama-lama. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Evi. Silahkan Mbak. Makasih Mas Afif. Hai teman-teman semua, apa kabarnya malam ini? Semoga semuanya sehat dan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku nih kebetulan tadi menyambung perkenalannya Mas Afif. Dulu tuh sempat ngambil kuliah di psikologi dan aktuaria di Universitas Indonesia. Nah, terus abis itu jadi MT awalnya di sebuah perusahaan oil and gas nasional. Habis itu masuk ke dunia HR dan kecemplung di situ nggak keluar-keluar lagi. Kayaknya kemudian keasikan menemukan dunia HR ya karena di korporasi terutama. Tapi pengalaman kerjanya sendiri sih udah sempet lumayan suka pindah-pindah tempat gitu ya. Ada di nasional, ada di multinasional. Mungkin mostly lebih banyak di multinasional, tapi all combine. Ya apa mungkin 50-50 lah ya ada national versus multinational ya. So senang banget bisa ketemu sama teman-teman di sini dan di acara yang emang super keren banget yang di manage dan di arrange oleh Sintesa Wellness dan aku nih super followernya apa Sintesa gitu ya karena menurut aku tuh topik-topik yang digulirkan dari waktu ke waktu selalu up to date dan kita banget gitu ya. So kita bisa relate banget gitu ya. Sekarang juga yang memang lagi banyak nih terkait dengan fenomena insecure gitu ya. Dan insecure ini bisa di mana-mana gitu ya. Dan yang mungkin kali ini aku dikasih kesempatan untuk sharing ke teman-teman semua terkait dengan insecurity yang ada di lingkungan pekerjaan, in the workplace. Tapi Mas Rafif nanya dulu dong, ini teman-teman yang hadir semuanya udah kerja atau ada yang masih mencari pekerjaan atau mostly udah kerja atau gimana nih? Nah, kalau ini mungkin teman-teman bisa langsung jawab juga ya di kolom chat. Apakah teman-teman sekarang sudah pada kerja? Oh, udah pada kerja tuh 2 orang, 3 Oh, orang. Atau mungkin masih oke pencari oke. kerja gitu ya. Atau mungkin pura-pura kerja gitu ya Mbak.
Wah, oke. Berarti kalau memang kerja berarti mungkin bisa relate banget ya sama Betul. teman-teman ya, apa yang nanti kita obrolin dan sharing bareng-bareng di sini. Siap, Oke, siap. aku izin share slide aku ya. Aku nggak siapin Siap. banyak-banyak karena pinginnya sih kita lebih interaktif, jadi nanti banyak ngobrol-ngobrol. Em, Teman-teman bisa kelihatan, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah muncul. Aman. Oke. So, topiknya malam ini tuh insecurity at workplace. Ini keren banget ya, karena katanya itu sekarang lagi banyak, terutama Gen Z gitu ya, yang suka merasa feeling-feeling insecure gitu. Dan aku tuh yang menarik tahu nggak, Mas Rafif dan teman-teman semua, ternyata perasaan insecure itu kita kan pikir itu adalah a psychological problem gitu, benar nggak? Ternyata sebenarnya itu bukan psychological issue, tapi dia social issue yang berimpact terhadap psychological consequences gitu ya. Jadi sebenarnya dia ada social issue tapi memberikan konsekuensi psikologis. Bukan sebaliknya, bukan kita tuh emang dari dasarnya insecure gitu dari diri kita sendiri terus akhirnya berdampak kepada pergaulan atau efek sosial, bukan gitu. Tapi ini adalah memang sebuah psychological issues yang diciptakan oleh social issues. Jadi kalau hubungannya di workplace itu, insecurity itu sebenarnya apa sih gitu ya? Itu perasaan yang nggak nyaman, nggak pasti gitu ya, yang kita suka kadang-kadang rasa nggak stabil atau vulnerable gitu, yang biasanya kita alami pada saat kita dalam pekerjaan atau berada dalam lingkungan lingkungan kerja. Nah ini kan tadi banyak teman-teman nih yang udah ngaku-ngaku, ngaku-ngaku beneran lah ya, kalau sudah bekerja. Pernah nggak ngerasain perasaan-perasaan kayak gini, kayak insecure, kayak nggak pasti kok, kayak kayak ragu-ragu atau nggak nyaman atau rasa vulnerable di lingkungan pekerjaan? Boleh tuh, oh di chatnya. Oh pernah, sering, pernah banget. Imposter syndrome, wah keren ya. Udah ini nih kayaknya. Oke, thank you. Iya, jadi emang sebenarnya workplace insecurity ini bukan hal baru ya, dan memang banyak terjadi nih di lingkungan pekerjaan juga. Ini saya coba page down, tapi kok nggak bisa. Sebentar, mungkin saya harus stop share. Nah, selama ini pengalaman teman-teman apa nih yang menyebabkan teman-teman ngerasa insecure di tempat pekerjaan? Halo? Ada yang ngejawab nggak tuh? Kayaknya lagi typing. Mbak Evi. Typing, kurang ilmu, sering dibandingin. Karena teman-temannya pada pinter dan kurang pede sama tidak betul banget. Jadi ini benar banget ya, dialamin teman-teman ini ternyata memang adalah sumber-sumber atau penyebab-penyebab kenapa seseorang itu bisa merasa insecure nih di lingkungan kerja. Yang pertama itu adalah terkait sama pekerjaannya sendiri, jadi job insecurity. Jadi itu kadang-kadang dialami pada saat perusahaan yang kita bekerja gitu ya, atau pekerjaan kita sendiri itu mengalami uh, ancaman keberlangsungan pekerjaan. Misalnya, oh ini lagi COVID nih gitu kan. Kebetulan perusahaan saya memproduksi sebuah produk yang kaitannya erat dengan lifestyle gitu, misalnya seperti sepatu olahraga atau baju olahraga. Pas saat COVID gitu kan, perekonomian turun, banyak perusahaan tutup, daya beli turun, orang kan jadi menomorduakan ya produk-produk yang berkaitan sama lifestyle dan lebih mendahulukan yang utama gitu, mendingan beli beras, mendingan beli susu, akhirnya turun. Dan akhirnya otomatis demand turun, pendapatan turun, dan itu menjadi gonjang-ganjing gitu kan. Kita sendiri ngerasa insecure, kira-kira masih akan hidup nggak ya perusahaan kita ini ya? Tetangga-tetangga pabrik-pabriknya udah pada tutup nih, udah pada PHK gitu kan. Ini kita nunggu waktu aja atau gimana? Nah, itu kadang-kadang yang juga menimbulkan perasaan insecure gitu ya, keberlangsungan pekerjaan. Yang kedua, biasanya terkait pada role ambiguity, jadi ketidakjelasan peran. Maksudnya apa sih? Kadang-kadang tuh di pekerjaan gitu ya, mungkin teman-teman yang udah kerja juga suka ngalamin pada saat kita new hire gitu ya, baru direkrut, kadang-kadang tuh masih nggak jelas gitu. Ini sebenarnya apa sih
ekspektasi perusahaan atas peran saya, job desk saya mana ya, terus KPI saya apa gitu, target saya apa. Nah itu kadang-kadang tidak dijelaskan dengan baik di awal saat kita masuk ke organisasi atau saat kita sudah di organisasi namun dipromosi atau dipindahkan ke peran-peran baru. Nah, pada saat ini tentu aja kita mengalami kebingungan nih ya. Ini aku mesti ngapain ya gitu kan, mesti ngerjain apa, terus ini cara ngerjainnya gimana, terus apa yang diukur nih kalau aku perform atau nggak perform tuh ukurannya apa, parameternya gitu gitu. Terus aku bisa kontribusi seperti apa ke organisasi. Nah, kalau itu nggak di-clarify dari awal, ini pasti menyebabkan pekerja tersebut merasa insecure atau nggak nyaman gitu ya, nggak aman. Nah, kalau ini terjadi, tentunya akan berimpact pada banyak hal, salah satunya performance. Nah, yang ketiga yang menyebabkan insecure adalah lack of recognition. Maksudnya apa? Kita tuh nggak pernah diberikan pengakuan, acknowledgement, atau apresiasi gitu ya, yang cukup atau yang memadai. Kalau kita kerja bagus, nggak dipuji. Kalau kita kerja jelek, dimarahin, ya kan? Akhirnya kita nggak pede kan, kita jadi insecure nih sebenarnya aku ngerjainnya udah bener belum sih? Ini sesuai sama memenuhi ekspektasi atasan atau belum? Atau kalau misalnya kita ngerasa kita udah bekerja sebaik apapun, tetap aja mesti dicela, ya kan? Ini kok kayak kerjaan gue nggak ada yang bener sih? Kok kayaknya aku jadi salah terus? Ini gimana dong mestinya gitu? Harusnya kayak gimana? Nah, itu juga menyebabkan kita bisa merasa insecure gitu ya. Kemudian yang keempat biasanya ada ketakutan-ketakutan yang terkait sama perubahan. Nah, ini sangat umum terjadi di zaman VUCA-VUCA seperti saat ini, di mana organisasi itu berusaha untuk beradaptasi dengan cepatnya perubahan situasi bisnis di luar, dan mereka jadi melakukan banyak sekali perubahan di dalam. Jadi ada restrukturisasi, ada digitalisasi, ya kan, harus masukin digitalisasi nih biar bisa faster, biar bisa meminimalkan error dan seterusnya. Nah, saat digitalisasinya masuk, berarti orang bisa dikurangi, berarti struktur organisasinya berubah dan seterusnya. Perubahan-perubahan yang rapid ini kadang-kadang menyebabkan karyawan tuh belum sempat beradaptasi dengan baik, udah muncul lagi perubahan. Belum sempat beradaptasi dengan baik, udah muncul lagi perubahan. Akhirnya terus-menerus ada di posisi yang kebingungan gitu. Apalagi kalau misalnya perubahan-perubahan ini nggak dikomunikasikan. Dan kadang-kadang perubahan organisasi juga menimbulkan misalnya ternyata ada posisi-posisi yang sebelumnya ada terus hilang gitu kan. Sebelumnya dibutuhkan nih reviewer, tapi karena ini udah dikerjakan semua secara digital, kita nggak butuh lagi reviewer gitu kan. Ini udah dikerjakan semuanya sama AI gitu kan misalnya. Nah ini mengakibatkan insecure kan. Ini dengan reorganisasi baru ini masuk nggak ya? Aku masih ada nggak ya? Struktur aku, pekerjaan aku masih dibutuhkan nggak ya? Lalu dengan struktur baru ini, dengan digitalisasi ini, pekerjaan ini masih akan ada atau enggak ya gitu kan. Nah itu kadang-kadang mengakibatkan kecemasan atau perasaan insecure tersendiri gitu ya di dalam diri karyawan. Yang kelima, nah ini sering banget terjadi dan saya menemukan beberapa kasus yang bahkan efeknya sangat fatal gitu ya, bullying atau harassment. Nah, ini adalah perlakuan yang tidak menyenangkan yang kita temukan di lingkungan. Bisa berupa ofensif gitu ya. Ofensif itu macam-macam ya. Ada atasan yang kalau marah itu ngegebrak meja, kan. Digebrak aja kita udah deg-degan gitu kan, jantung kayak udah mencopot nih gitu kan. Terus memberikan kata-kata makian yang kasar gitu kan. Atau kata-kata yang meng-undermine gitu, membuat kita merasa kecil atau belittle. Misalnya, "Kamu kan sarjana, kok gini aja nggak bisa sih?" Gitu. "Katanya lulusan UI, masa gini aja nggak bisa?" Gitu misalnya ya. Atau, "Katanya sarjana komputer, ini kan udah basic banget kalau di bidang komputer," gitu. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai verbal abuse gitu ya. Jadi, pernyataan-pernyataan yang meng-undermine, membuat kita merasa nggak kompeten, membuat kita merasa direndahkan, dipermalukan, apalagi apabila pernyataan seperti ini yang sebenarnya mungkin maksudnya baik sebagai feedback untuk improvement, tapi disampaikan secara kurang baik atau disampaikan pada situasi-situasi di mana itu tidak boleh disampaikan gitu. Sekarang kan biasanya kalau satu tim suka bikin WAG ya, bikin WhatsApp group tuh. Si bosnya ngomel-ngomel nih, in particular to one person di grup. Sehingga the rest of the flock
the rest of the team tahu. Nah, ini kan bisa uh, meng, apa, merendahkan dia di hadapan teman-temannya, apalagi kalau di situ posisinya dia adalah misalnya supervisor atau manajer gitu ya, nah di hadapan tim yang lain. Nah, hal yang kayak gini ini kita bisa kategorikan sebagai hostile work environment gitu. Nah, hostile work environment itu macam-macam, terlepas dari hubungan antara atasan dan bawahan. Kadang-kadang hostile work environment itu juga bisa disebabkan oleh hubungan antar kolik nih gitu kan, antar peers. Kadang-kadang sadar atau nggak sadar kita tuh suka, kalau orang Jakarta bilangnya ngeceng-ngecengin gitu ya, entah kalau orang Bandung bilangnya apa ya. Jadi kayak ngegoda-godain gitu, dan kadang-kadang satu member of atau satu atau dua particular member of our team, tapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa the way kita melakukan itu tuh menyakiti dia atau merendahkan dia. Uh, Misalnya dia lupa kalau hari itu ada meeting atau dia telat datang gitu kan, terus kita hajar, abisnya kita bully rame-rame kan, lu kapan sih datang on time misalnya gitu kan, telat mulu, udah pasti kesiangan lagi ya, atau gitu-gitu. Nah itu saling saut-sautan tuh kayak gitu kan. Nah kalau misalnya ini terus menerus dilakukan gitu, nah ini juga bisa membuat si orang yang mengalami itu merasa insecure, jadi dia kehilangan kepercayaan diri, ngerasa dia nggak berarti, ngerasa nggak diterima oleh kelompoknya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, biasanya salah satu juga yang bisa menjadi penyebab insecurity di workplace itu adalah unequal treatment. Unequal treatment itu apa sih? Adanya perlakuan yang tidak adil atau berbeda. Nah, biasanya ini kaitannya kadang-kadang dengan SARA atau karena kedekatan gitu. Mungkin teman-teman, saya pernah mengalami dua-duanya nih ya. Di perusahaan yang Muslim banget gitu, Indonesia banget gitu ya. Waktu itu salah satu anak perusahaannya Pertamina gitu ya. Dan itu si direkturnya itu, CEO-nya itu literally bilang ke saya bahwa kalau misalnya kita nerima karyawan baru, kalau bisa Muslim. Jadi yang non Muslim tuh nggak bisa deh. Walaupun kadang-kadang saya menemukan, karena sebagai recruiter ya harusnya kan kita free of bias ya. Yang kita lihat tuh kompetensinya, culture fit-nya gitu kan, karakternya gitu. Tapi karena ada pesan-pesan sponsor seperti itu, kadang-kadang sayang juga ya kita nemuin kandidat-kandidat yang sebenarnya potensial, tapi kita nggak bisa hire at the end untuk alasan-alasan seperti itu. Nah, sama saya bekerja di perusahaan yang majority is non-Muslim gitu ya, konglomerasi gitu ya, juga gitu. Kalau bisa jangan yang Muslim gitu ya. Jadi saya pernah ngerasain dalam dua kubu yang sangat berbeda itu ya, dan it happens sometimes gitu ya. Atau karena kedekatan-kedekatan tertentu gitu ya. Jadi cuman yang dekat-dekat aja gitu ya, yang circle ring satu lah gitu yang bisa dipromosi. Atau kalau misalnya ring satu itu ada gitu kan, karena kedekatan tertentu dia mau bolos, mau datang terlambat, mau nggak ngumpulin report, itu mah dia ini kebal hukum gitu kan, nggak pernah dihukum. Padahal kita nih baru sekali dua kali telat aja, marah-marahnya udah kayak apa, tahu deh gitu. Nah, hal-hal seperti ini, inequal treatment ini juga yang kadang-kadang menyebabkan pekerja gitu atau karyawan merasa insecure gitu ya di pekerjaan. Sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyain? Kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut Mana dulu ya. teman-teman? Lanjut aja Silahkan, dulu Mbak. Lanjut aja boleh. dulu Mbak. Lanjut dulu. Ini entah kenapa setiap kali mau ganti slide nggak bisa. Kayaknya saya nggak pakai share screen, tapi saya coba, maksudnya nggak pakai full, tapi saya coba di ini aja ya. Oke. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Saya Aman, kayaknya aman. nggak bisa pakai slideshow, entah kenapa nih slideshow-nya. Jadi saya coba gedein di sini aja. Mudah-mudahan sama nih, nggak mengurangi. Oke, so
impact-nya apa nih gitu ya? Impact-nya tentu aja jadi um, enak juga ya, sorry. Impact-nya jadi decrease motivation. Jadi kita jadi demotivated ya. Percuma nih kerja mati-matian atau kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ternyata yang dipuji ya yang itu-itu aja. Kerja kita nggak kelihatan misalnya. Nah, atau yang bisa promote yang dekat-dekat aja, yang lain nggak kelihatan. Misalnya itu tentunya akan menurunkan motivasi dan engagement level. Engagement itu apa sih? Engagement itu sebuah ikatan psikologis gitu ya antara pekerja dengan organisasi yang membuat dia willing untuk melakukan sesuatu tuh extra mile gitu, passionately gitu. Benar-benar melakukan pekerjaannya tuh dengan heart, mind, body, and soul gitu lah ya. Jadi mau doing extra mile. Nah, kalau engagement dan motivasi ini sudah menurun, tentunya berefek kepada menurunnya produktivitas. Udah jelas ya. Jadi kan kalau misalnya biasanya dikasih tambahan-tambahan pekerjaan dengan gegap gempita langsung disambut, oke siap aku bisa gitu kan. Tapi besok-besok jadi ya udahlah. Oh, setiap kali aku ngerjain, toh aku udah extra mile, tapi kerjaan aku dicela-cela terus gitu ya. Udah aku nggak ambil deh pekerjaannya gitu kan, jadi produktivitasnya menurun. Dan kadang-kadang orang-orang yang ada di insecure itu dia menjadi lebih fokus kepada bukan kepada teksnya tapi kepada surroundingnya, kepada perasaannya, kepada itu, dan itu apa mendistract dia dari tujuan pekerjaannya. Nah ini juga kemudian menyebabkan dia jadi menurun produktivitasnya karena dia jadi lebih nggak fokus kan. Kemudian impaired decision making. Nah, impaired decision making ini apa? Jadi keputusan-keputusan yang diambil juga jadi nggak impaired itu jadi nggak sempurna ya, jadi kekurangan gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang orang-orang yang insecure ini kan dia ada pada sebuah state di mana ada emotional imbalance. Dan itu juga dibilangin ya sama orang-orang bijak lah ya, bahwa kalau kamu lagi dalam situasi di mana kamu itu emosional, jangan ngambil keputusan. Tapi kadang-kadang situasi di perusahaan mendorong kita untuk mengambil keputusan pada saat itu, dan emosi kita lagi nggak stabil nih, kita lagi entah lagi insecure, entah kita kurang dapat informasi yang sebenarnya kita butuhin, jadi kita nggak tahu nih ini gue keputusannya benar nggak ya, nih informasi yang ininya nggak ada, informasi ininya nggak ada, tapi aku harus ngambil keputusan sekarang dan seterusnya. Jadi decision making yang kita buat akhirnya menjadi lebih nggak objektif dan lebih nggak thorough gitu ya. Kemudian tentunya menyebabkan kita jadi lebih stres dan lebih mudah untuk burn out gitu. Soalnya kan ya tadi dengan segala tekanan pekerjaan, terus kita sendiri bergulat dengan perasaan incompetence, nggak capable, nggak diterima sama lingkungan. Nah itu kan jadi tambah-tambah ya mengakibatkan pressure-pressure sosial tersendiri yang kemudian adding up gitu ya, menambah lagi pressure-pressure yang sebenarnya sudah diciptakan oleh pekerjaan, nature dari pekerjaannya sendiri. Dan pada akhirnya kalau ini terus-menerus dibiarkan akan menjadi organization culture, terbentuknya organization culture yang negatif. Nah ini tuh suasana di kantor-kantor, perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang culture organisasi yang udah negatif tuh nggak enak banget nih teman-teman gitu ya. Kadang-kadang pada saat kita datang ke ruang meeting gitu ya, itu udah tuding-tudingan, salah-salahan, saling menyerang dari satu departemen sama departemen lain. Oh ini kan kita nggak menang tender gara-gara HR sih, apa nggak ngasih pelatihan untuk mengikuti tender sehingga proposal kita kalah terus. Atau oh ini kita nggak bisa menang tender gara-gara procurement sih nggak nyiapin apa namanya equipment yang dibutuhkan, telat datangnya, jadi kita nggak bisa nunjukin sertifikasi ini itu dan seterusnya. Jadi di meeting tuh acaranya tuding-tudingan, tunjuk-tunjukkan gitu, sehingga orang-orang yang kemudian harusnya berani untuk sharing informasi atau berani untuk mengemukakan pendapat atau berani untuk memberikan inovasi atau problem solving, akhirnya jadi nggak berani ngomong kan, diam daripada ntar gue disikat ya kan, atau daripada kalau misalnya aku memberikan sesuatu informasi yang menurut aku ini penting tapi nanti malah jadi blunder dan malah jadi menyerang aku balik, jadi aku mendingan diam aja. Nah itu akhirnya menjadi culture yang sangat negatif dan bikin orang tambah nggak nyaman berada di dalam organisasi itu. Itu akibatnya apa kalau udah organisasinya culture-nya negatif?
ada yang kita sebut sebagai silo mentality. Nah, silo mentality ini di mana baik individu ataupun departemen jadi benar-benar hanya memperhatikan kepentingan mereka masing-masing gitu. Jadi mereka tadi ya nggak mau share open information, nggak mau share progress, nggak mau share apa-apa karena mereka takut itu akan diserang atau yang penting pokoknya departemen gue selamat dulu deh gitu kan. Jadi ini bola panasnya dilempar ke orang gitu kan. Atau ini harusnya keputusan yang diputuskan oleh departemen itu atau oleh pimpinan dari departemen itu. Tapi karena kita tahu nih kalau kita ngambil keputusan ini nanti kalau salah itu kita akan dihujat oleh netizen gitu kan. Ya udah ini bola panasnya keputusan ini kita lempar ke atas atau kita lempar ke departemen lagi. Oh saya nunggu verifikasi dari itu padahal nggak perlu lagi verifikasi dari situ udah jelas gitu kan dan seterusnya. Nah akhirnya menjadi selo mentality dan biasanya kalau udah ada selo mentality communication-nya jadi breakdown. Tadi ya jadi kita nggak berani untuk open information, kita nggak berani jadi sharing ideas gitu, kita nggak berani jadi taking responsibility dan seterusnya. Dan kalau udah terjadi seperti ini, tentunya efek yang paling berat untuk organisasi adalah tingginya turnover gitu. Jadi orang-orang pada nggak betah gitu ya, dan pada resign atau meninggalkan organisasi itu. Nah, pada saat turnover tinggi, itu sebenarnya organisasi mengalami banyak sekali kerugian. Yang pertama, kerugian untuk mencari talent yang baru gitu ya. Cari talent kan juga di market nggak mudah, ada war talent. Dan ini juga belum tentu mereka kompetensinya sesuai, culture fit-nya sesuai, dan seterusnya. Dan banyak sekali biaya yang dibutuhkan untuk perekrutan gitu, mulai dari advertising, tes ini, tes itu, dan segala macam. Pada saat dia on board pun gitu ya, kalau kita udah nemuin, itu juga dia nggak akan bisa langsung pakai full speed kan. Dia ada waktu yang kita harus berikan untuk learning curve-nya gitu kan, untuk development-nya dia. Jadi dia harus di-coaching, oh ini cara kerjanya gini ya, ini begitu gitu. Nah ini butuh waktu dan ini adalah sebenarnya opportunity yang hilang ya dari organisasi itu karena kita harus menunggu learning curve-nya beres dulu. Nah, setelah itu juga waktu yang energi yang diberikan oleh organisasi karena pada saat dia dalam learning curve pasti pekerjaannya akan dihandle oleh temannya atau atasannya dan ini juga akan mengganggu stabilitas tim secara keseluruhan. Jadi pada saat turnover tinggi itu sebenarnya organisasi banyak banget nih kehilangan kesempatan untuk bisa speed up atau menjadi efisien the way it should be. Yang berikutnya adalah impact-nya ya tadi lack of innovation. Jadi aku karena tahu nih di sosialnya atau di organisasinya itu kalau kita mengemukakan ide gitu ya kita dibantai. Jadi aku nggak mau mengemukakan ide padahal aku tahu this idea is a good idea dan ini it will work kalau dicoba gitu. Tapi karena mereka misalnya semuanya pesimis atau karena kita udah ngerasa nggak bilang atau aku ngomong apa aja mah itu mah nggak didengerin aku mah apalah cuman remah-remah KFC gitu ya kan jadi aku diam aja padahal sebenarnya itu a very brilliant idea yang walaupun sederhana tapi it can fix many bigger problems yang akan coming up gitu kan. Akhirnya kekurangan inovasi dan kalau udah kekurangan inovasi organisasi di zaman sekarang wah itu udah bahaya banget ya karena di industri yang 2.0 ini inovasi itu is one of the key untuk bisa agile dan survive. Yang terakhir adalah poor team collaboration. Ini sangat erat tadi kaitannya sama silo mentality tadi ya. Kadang-kadang kolaborasinya juga bukan hanya antar departemen tapi in departemen dalam interdepartemen juga terjadi nih. Kalau kita udah nggak ada trust gitu ya masalahnya kita tadi terjadi saling bully gitu ya di dalam tim sendiri saling nyalahin misalnya ada salah seorang yang karena satu dan lain hal nggak bisa memenuhi ekspektasi terus kita nggak mau berlaku sebagai tim tapi kita malah makin mendrag down dia dan seterusnya itu akan menyebabkan kolaborasi antar tim itu jadi jelek banget. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk overcome situasi ini. Teman-teman kalau ada yang mau nanya, boleh ditulis di kolom chat ya, kalau khawatir tanyanya lupa gitu. Nanti kita akan get back lagi gitu ke pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, beberapa hal yang kita bisa lakukan sebagai organisasi gitu ya untuk overcome the situation itu adalah pertama mengencourage komunikasi yang open dan transparan. Jadi kadang-kadang karyawan tuh banyak
suuzonnya, banyak menduga-duganya, banyak menebak-nebaknya. Kadang-kadang, kenapa sih yang itu dipromot? Kenapa nggak aku? Atau kenapa nggak si A gitu ya? Kayaknya lebih bersinar gitu ya. Nah, karena ini alasannya nggak dijelaskan, maka orang-orang menebak-nebak dan nebakannya itu bisa seliar itu sih teman-teman. Oh, ini karena dia deket sama si bapak ini, karena dia ini, karena dia itu gitu. Padahal sebenarnya mungkin si A yang kita lihat lebih kompeten tadi mungkin memang betul lebih kompeten, tapi ternyata dia misalnya punya isu sama integrity yang kita nggak tahu. Dan manajemen sebenarnya nggak mau open itu karena khawatir nanti itu jadi dalam tanda kutip ya menjelek-jelekan atau menjatuhkan si A. Jadi maksudnya sebenarnya baik ya kan. Tapi akhirnya karena nggak ada komunikasi yang terbuka dan transparan, mengakibatkan banyak rumors dan kalau udah jadi rumors itu udah nggak bisa dikontrol dan ini kemudian mengakibatkan adanya social perception gitu. Nah akhirnya yang terhukum adalah yang promosi itu ya kan. Padahal dia nggak salah apa-apa, dia minta promosi juga enggak ya kan gitu kan. Nah ini kadang-kadang terjadi juga tuh di organisasi. Yang kedua adalah sebagai organisasi harus membuat berbagai alat, berbagai tools, managerial tools maupun leadership development yang mengajarkan para leaders untuk bisa melakukan recognition dan appreciation terhadap karyawan. Nah, dari organisasi mungkin bisa dibikin Employee of the Month, misalnya program-program sejenis itu ya, misalnya My Hero gitu kan, atau apa. Dan para leadersnya juga dilatih gimana sih caranya memberikan recognition dan appreciation terhadap anak buah. Nah, ini tuh ada triksnya ya. Jadi salah satu studi yang dilakukan di tahun 2011 di ribuan perusahaan, itu ternyata mengindikasikan bahwa bagaimana cara pemberian reward yang recognition atau acknowledgement yang baik itu 4 dibandingkan 1. Apa maksudnya? Jadi 4 positif feedback dibandingkan 1 negatif feedback gitu. Jadi ini juga berlaku ya kalau kita ke keluarga atau ke anak gitu. Jadi harusnya positif feedback itu lebih banyak dibandingkan negatif feedback. Dan positif feedback itu bentuknya bisa jadi sangat bervariasi untuk setiap team member. So, kalau kamu jadi leader di organisasi, you have to really know your people, know your team. Ada tim yang cukup ditepuk aja di bahu, ya you're doing a good job. Itu buat dia udah, oke banget gitu ya. Dia udah ngerasa terapresiasi gitu. Tapi ada tim yang kalau digituin itu nggak apaan sih gitu kan, lip service banget nih bos gue gitu misalnya. Tapi yang buat dia matters tuh misalnya dibeliin hadiah-hadiah kecil, misalnya kayak sebatang coklat atau ditulisin kartu, ditaruh di mejanya. Tapi beberapa teman-teman yang lain lebih senang diekspos di social network gitu. Jadi misalnya di tengah-tengah selesai meeting meeting tim, terus atasannya bilang, dan saya mau appreciate banget ini ya si Tami kemarin dengan proposalnya yang udah luar biasa dan kita akhirnya dapat tender ini. Tapi diumumkan gitu. Ada beberapa orang yang kalau diumumkan justru dia nggak suka, dia jengah atau malu. Nah itu benar-benar sangat personalized, tergantung sama tipikal tim kita masing-masing. So you have to know your team to be able to give the right and proper feedback atau reward yang mereka inginkan. Yang ketiga adalah membuka channel-channel atau peluang-peluang untuk professional development. Ini maksudnya gimana? Karena tadi kadang-kadang perasaan insecure itu berangkat dari perasaan kita tuh nggak kompeten. I'm not good enough. Kenapa ya kok kalau setiap gue bikin surat coretannya banyak banget gitu kan. Terus semuanya grammar bahasa Inggrisnya dibenerin gitu ya, semua spellingnya salah. Jadi akhirnya we feel bad about ourselves tuh besok-besok kita nggak mau lagi nulis surat dalam bahasa Inggris gitu kan misalnya. Nah ini bisa ditolong dengan adanya professional development opportunities yang dibuat oleh organisasi dan biasanya kita mulai dengan membuat IDP, Individual Development Plan, dan di IDP ini merupakan hasil kolaborasi gitu ya antara atasan dan bawahan. Jadi harus diamini oleh kedua belah pihak gitu. Jadi si bawahannya harus bisa melakukan self assessment juga. Kayaknya aku
kurang di sini deh, kayaknya aku butuh pelatihan ini deh. Kayaknya aku kalau misalnya presentasi masih suka gugup, terus kayak kalau aku udah gugup banget tuh kayak the words itu hilang di kepala, padahal itu udah dibaca berkali-kali presentasinya aku sendiri yang bikin dan aku kayak udah hatam banget dari awal sampai akhir, tapi begitu di panggung, di depan board yang lain, di depan manajemen itu kayak semuanya jadi hilang gitu, kayak lupa ini apa ya gitu. Kayaknya ini sesuatu yang perlu aku improve deh. Nah, atasannya juga harus memberikan feedback ya. Oh iya, itu benar sih kayaknya emang betul gitu. Nah, atau atasannya enggak sebenarnya secara the way kamu bikin presentasi itu udah oke banget. Kita udah dry-run berkali-kali juga kamu udah oke. Cuman kayaknya ini kamu tuh ada di gimana cara kamu ini nervousness gitu kan, kecemasan pada saat kamu mau melakukan presentasi. Jadi you don't need presentation skill anymore gitu ya, itu udah oke banget. Tapi mungkin kamu butuh cara-cara untuk relaksasi, misalnya mengatasi kecemasan mungkin dengan olah nafas, dengan apa gitu. Nah, itu different thing kan. Tapi artinya pada saat kita membuat itu harusnya merupakan sebuah diskusi dua arah antara atasan dan bawahan. Kemudian anti bullying, nah ini juga memang harus organisasi yang pursue memastikan bahwa semua pelanggaran terhadap bully atau harassment, pelecehan apapun bentuknya, pelecehan seksual, ini banyak ya mungkin teman-teman di kantor kadang-kadang hal-hal seperti ini happens gitu ya. Nah ini yang harus dilindungi ya oleh organisasi. Dan yang terakhir adalah adanya ekspektasi dan job description yang jelas. Jadi setiap orang yang duduk di dalam sebuah posisi di organisasi itu tahu gitu apa yang di-expect, apa yang harus dia lakukan gitu. Nah, kemudian itu dari organisasi. Dari kita sendiri gimana nih gitu. Nah, kita harus bisa ngebangun mental yang resilience dan agile gitu ya. Yang pertama kita mesti punya growth mindset. Growth mindset itu apa sih? Growth mindset itu bahwa kamu menjadikan setiap tantangan itu sebagai sebuah kesempatan belajar. Tantangan, hambatan, setback, apapun itu sebenarnya kesempatan untuk belajar. Kedua, belajar untuk lebih positif gitu ya. Kadang-kadang kita tuh korban dari bully diri sendiri gitu. Pasti orang pada nggak sadar gitu ya kalau misalnya mereka tuh sering membuli dirinya sendiri dan kadang-kadang orang yang paling kejam terhadap diri mereka adalah sebenarnya diri mereka sendiri gitu. Karena pada saat mereka melakukan self talk itu self talknya negatif terus gitu. Dan the way our brain works itu dia nggak bisa membedakan antara reality dan persepsi gitu ya. Jadi waktu kamu melakukan self talk itu terus-menerus terhadap diri kamu sendiri berulang-ulang, the brain it start to believe it ya kan. Jadi you are what you believe jadinya gitu kan, jadi self-fulfilling prophecy gitu ya. Anak saya yang nomor 2 itu nggak suka math, jadi dia selalu bilang I'm not good at math, I hate math. Aku pokoknya nggak inilah gitu, nggak suka sama math. Nah, karena itu terus-menerus diulang, ya udah akhirnya self-fulfilling prophecy jadi nilai math-nya jelek gitu kan. Susah nih untuk stop bilang kayak gitu ya. Dia bilang, no, kamu harus berubah nih. Aku mau coba, ya kan? Aku mau coba. Aku sekarang belum bisa, tapi aku mau coba. Aku mau latihan. Aku akan bisa. Ini bisa kok kayaknya kalau aku mau aku bisa gitu. Nah itu kan positive self talk gitu ya. Jadi itu akan meningkatkan walaupun kita nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita memberikan ambience yang positif terhadap diri sendiri itu otomatis semua saraf di tubuh kita itu kan create wise ya, jadi akan moving toward that direction gitu. Continuous learning gitu ya. Nah, yang kedua adalah mempraktekkan emotional intelligence gitu. Emotional intelligence tuh maksudnya apa? Kita lebih sadar sama diri kita sendiri, punya self awareness gitu ya. Kita memahami emosi kita. Nah, kadang-kadang tuh kita itu terutama ini agak sulit terutama buat orang-orang yang sangat memperhatikan apa pendapat orang lain tentang dirinya. Nah, ini yang juga merupakan pencetus terhadap insecure gitu kan. Nah, jadi kita harus tahu nih emosi kita itu apa dan apa yang men-trigger emosi tersebut. Kayaknya gue tuh kalau dikatain gue sedih atau aku kalau misalnya dicuekin aku sedih gitu ya. Jadi kita tahu dan akhirnya kita bisa memanage gitu emosi kita. Nah, terutama untuk yang perempuan-perempuan juga kadang-kadang
di tempat kerja kita jadi oversensitif kalau lagi itu ya, PMS ya, premenstruation syndrome. Nah, kadang-kadang jadi hal-hal yang biasanya dibercandain teman-teman itu biasa, tapi pada saat kita mengalami siklus-siklus tertentu yang sifatnya memang hormonal dan kita nggak bisa tolong gitu ya, itu kita jadi oversensitif, jadi tersinggung, jadi baper dan seterusnya. Nah, itu kita harus mengenali nih diri kita sendiri, kok aku aneh banget ya, kenapa ya? Biasanya gue dibercandain gitu nggak apa-apa, kok hari ini gue kayak bikin nangis aja kalau denger ada orang ngomong kayak gitu. Oh iya nih kayaknya lagi PMS. Dan ada baiknya juga itu disampaikan. Saya kadang-kadang menyampaikan hal itu juga loh ke rekan-rekan kerja saya. Jadi saya akan bilang, guys, listen to me ya. Gue lagi PMS. So kalau gue bertindak aneh-aneh dan overly sensitif dan mood gue swing, so please understand gue lagi PMS gitu. So they know dan mereka jadi lebih punya pemakluman gitu ya, karena hal-hal seperti itu kan kita nggak bisa, tapi ya nggak tiap hari juga kan PMS kan, jadi kita juga mesti bisa manage diri kita sendiri. Dan kemudian bagian dari emotional intelligence juga adalah belajar untuk berempati. As much as we want other untuk empathize our situation, seperti contoh saya tadi, kita kan pengen mereka berempati ya. Empati dong sama aku lagi PMS deh gitu kan. Tapi kita juga harus berempati terhadap orang-orang di sekeliling kita gitu kan. Jadi kita juga harus diligently seeking atau observing apa sih sebenarnya yang bikin jadi trigger nih kalau temen gue ngambek gitu. Oh, dia nggak suka kalau gue ngomongin masalah cara dia berbicara di depan umum, atau dia nggak suka kalau misalnya red button-nya apa. Dia nggak suka ternyata kalau misalnya gue ngomongnya di depan teman-teman yang lain. Tapi kalau gue ngomong sama dia berdua aja, seberapapun menyakitkan itu, he can handle it gitu kan. Dia bisa take gitu. So, hal-hal yang emang kita perlu perhatikan untuk bisa berempati terhadap emosi orang lain. Yang tiga adalah emotional regulation. Emotional regulation ya tadi, dengan kita bisa memahami atau berempati sama diri sendiri dan berempati sama orang lain, kita juga lebih bisa memahami emosi kita dan kita belajar untuk mengelola emosi kita gitu. Jadi ada kok itu sebenarnya saklar gitu ya, pada saat kita tersinggung nggak langsung abrivasi gitu, nggak langsung meledak atau nggak langsung nangis atau nggak langsung kempes gitu ya, kayak ada kok tekniknya. Pada saat kita dengar itu, kita jeda dulu sebentar, tarik nafas, pikirkan lagi. Nah, gitu kan, coba lihat dari perspektif yang berbeda, itu ada teknik-tekniknya. Jadi, sebaiknya kita belajar teknik-teknik itu sehingga kita bisa, meregulasi emosi kita sendiri. Dan yang berikutnya adalah stress management teknik gitu. Nah, ada beberapa hal nih yang bisa dilakukan untuk mengelola, stres kita gitu ya. Misalnya yang lagi ngetop nih ya sekarang dengan mindfulness. Nah, teman-teman pasti dengar ya. Mindfulness itu cara yang terbaik untuk calming the mind, menenangkan pikiran dan bisa meningkatkan fokus gitu. Kemudian melakukan physical activity gitu ya, itu olahraga atau ya biasanya sih exercise. Nah, karena exercise ini dipercaya bahwa dia akan mengeluarkan hormon yang namanya endorfin dan itu akan memperbaiki mood gitu ya, jadi lebih happy, jadi lebih bersemangat. Motion create emotion pada saat kita bersemangat, maka emosinya juga kemudian pastikan juga di stress management teknik ini kamu memiliki break atau time off yang cukup gitu. Karena kan kadang kerjaan lagi banyak banget, belajar untuk bilang enggak. Belajar untuk membatasi juga boundaries-nya, tahu yang terbaik adalah tahu sampai di mana kamu bisa stretch dan sampai di mana ini udah titik di ambang batas kehancuran gitu ya. Karena if you keep saying yes dan semuanya jadi dilimpahkan ke kamu dan semuanya deadline-nya deket-deket dan semuanya harus perfect, ya kamu bisa gila sendiri ya kan. So, kalau misalnya itu banyak banget yang ada di piring kamu, the best way adalah untuk talk through to your boss atau your manager, "Pak, ini yang ada di piring saya sebanyak ini, dan semuanya urgent dan semuanya harus happen within this week dan saya nggak tahu mesti prioritasin yang mana, so, Bapak please advice," gitu kan, "mana yang mesti saya prioritasin," gitu. Jadi reach out for help itu bukan sesuatu yang memalukan, seeking support and building supportive network. Nah, kadang-kadang saya bisa selamat di pekerjaan saya karena hal-hal seperti itu juga. Kalau udah kayaknya semua harus happen in one night atau over the week gitu ya, dan saya punya banyak banget, dan saya akan mendistribusikan gitu ya ke teman-teman,
tolongnya gue lagi ini banget nih, bisa nggak bantuin gue di sini, bisa gitu. Dan akhirnya atau ke bos juga ya untuk prioritas yang lain, dan ini membuat merasa lebih baik dan bisa kolaborasi. It's okay untuk sometimes being fragile gitu ya. Karena orang juga tahu bahwa kita manusia biasa gitu. Dan kalau kita begitu biasanya mereka juga akan lebih terbuka gitu ya untuk meminta tolong atau dimintai tolong gitu. Time management dan prioritasi ini yang seperti tadi saya sebutin juga, beware mana yang urgent dan important. Kalau hal-hal yang masih ada di Stephen Covey ada 4 kuadran ya. Yang pertama itu urgent versus important, urgent but not important, important but not urgent. Nah, itu ada caranya untuk memperlakukannya gimana. Yang not important dan not urgent ya udah jangan dipikirin dulu. Yang urgent but important itu yang akan jadi prioritas utama. Terus selanjutnya apa? Nah, itu bisa kita petain di situ dan kita bisa belajar memanage workload dan energi kita. Ini beberapa strategi lain yang bisa saya share sama teman-teman. Bikin tujuan yang realistik. Kadang-kadang yang ambis nih ya, pengen banyak yang dikerjain pada saat yang bersamaan, jadi nggak realistik. Coba lebih realistikin lagi, di breakdown lagi menjadi pekerjaan-pekerjaan, tujuan-tujuan yang lebih sederhana, sehingga kita bisa lakukan dengan lebih well managed. Fokusnya ke continuous learning, tadi apapun hambatannya jangan membuat insecure, tapi itu merupakan sebuah challenge untuk belajar dan untuk memperbaiki apa yang kita rasa masih kurang. Adaptability itu penting, mindfulness dan self-care tadi saya juga udah sebutin, dan terakhir adalah collaborate dengan compete. Jadi sesama tim, dalam sesama koleg gitu ya, walaupun kita ada semangat kompetisi pasti, tapi collaborate itu bisa lebih menyehatkan sih sebenarnya secara keseluruhan. Nah, rasanya itu aja nih teman-teman dan Mas Rafif yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Kalau mau ada yang ditanyakan silahkan. Oke, waduh, saya speechless Mbak Evi. Terima kasih banyak. Ini apa ya? Sejujurnya saya pernah dapat materi kayak gini tapi berbayar. Dan hari ini dapatnya, waduh, Masya Allah asli. Ini teman-teman beruntung banget bisa dapat sharing dari Mbak Evi langsung. Dari setiap kalimatnya itu sudah tidak diragukan gitu ya. Pengalamannya itu memang mencerminkan knowledge-nya dan insight-nya gitu ya. Oke, mungkin kita langsung ke sesi diskusi ya Mbak Evi ya. Ini aja udah ada Silakan. beberapa pertanyaan juga. Yang pertama dari Kak Dian nih. Hmm. Bagaimana cara menyampaikan rasa ketidaknyamanan karena bullying? Atasan memang nggak tahu, soalnya pernah teman mengajukan rasa ketidaknyamanan karena merasa dibully. Tapi atasan juga mendukung dengan alasan pihak yang membuli lagi bercanda, jadi tidak perlu dimasukkan ke hati. Nah itu kira-kira gimana tuh Mbak Evi? Iya, itu yang sering banget saya temukan loh, bahwa bully-bully itu dianggap bercanda, ya tadi saya bilang ya, terus kadang-kadang kita nggak tahu batasannya. Karena, kadang-kadang yang buat saya bercanda, itu bisa dipersepsikan atau diinternalisasi secara berbeda oleh orang yang menerima kan. So, the best way itu untuk being assertive tanpa emosional. Jadi kita bisa datang ke orang itu gitu ya, ngajak ngobrol baik-baik gitu ya, biasanya, over the lunch atau carilah situasi yang lagi menyenangkan. You know, when you said that is actually hurting my feeling loh, aku tuh rasanya nggak nyaman banget dan itu, bikin aku sedih gitu. Dan biasanya sih kalau kita ngomong kayak gitu tuh ini, mereka tersadar gitu, karena biasanya itu tuh dilakukan mereka nggak sadar gitu kan, sibuk aja gitu kan ini. Nah, hal-hal kayak gitu tuh bisa bisa lebih membuat hubungannya menjadi lebih sehat gitu. Saya pernah juga ditegur sama teman saya waktu itu, saya zaman masih kuliah, jadi satu geng tuh ada satu orang yang orang Padang, dan tuh kita suka, nyebut-nyebut pancilo pancilo gitu ya. Entah dari mana itu kata itu berasal, tapi kita panggil dia tuh pancilo pancilo. Dan, saya sendiri ikut manggil dia seperti itu tanpa saya tahu artinya. Nah, sampai suatu saat dia bilang sama saya, dia bilang gini, "Kamu tahu nggak arti pancilo itu apa?" "Enggak." "Pancilo itu artinya pencuri." Nah, gitu, saya kok langsung rasa nggak enak ya. Nah, kadang-kadang hal-hal kayak gitu tuh kita nggak tahu gitu. So, the best way adalah being assertive, bilang, "This is my boundaries dan please respect my boundaries dan, jangan lakukan itu lagi karena itu bikin saya, kurang nyaman."
I see, I see. Artinya tetap sampaikan ya kalau memang ada ketidaknyamanan ya Mbak Evi, jangan dipendam-pendam juga gitu. Iya, Apa ya? dan mungkin nyampeinnya mungkin ya kayak kalau misalnya kayak ke atasan mungkin dia nggak bisa menghayati perasaan kamu sebagaimana kamu menghayatinya kan. Jadi Iya, iya, iya. kan aja ke orangnya langsung. Oh iya, iya, benar-benar Oh, juga. Artinya gitu. mungkin kalau nggak lewat jalur atasannya ya udah langsung aja ke orang yang dimaksudkan gitu ya. Betul, betul. Gitu. Nah mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, aku ada pertanyaan juga. Sebenarnya banyak sih ya sama Mbak Evi, karena menarik banget. Tapi aku coba ambil pertanyaan yang paling utama. Kan gini ya, kalau Mbak Evi, menurut aku insecure itu ada yang berefek dan ada yang tidak berefek gitu ya. Hmm. Nah kalau berefek itu kan bisa efek positif atau efek negatif gitu ya. Nah biasanya yang bahaya itu kan yang efeknya negatif. Jadi karena dia insecure, dia jadi ngehasut teman-temannya tuh. Woi si ini mah bla bla bla. Jadi padahal sebenarnya dia insecure gitu. Nah yang paling kasihan adalah biasanya yang baik-baik itu adalah insecure yang tidak berefek gitu ya. Itu yang biasanya yang ya istilahnya sebenarnya dia secara performance baik gitu ya, secara pekerjaan bagus gitu. Nah ini mungkin apa ya tipsnya lah gitu ya supaya insecure yang tidak berefek ini bisa apa ya, mungkin bahasanya ekspresif kali ya. Tadi juga kan relate sama pertanyaan sebelumnya gitu ya, karena agak susah rasanya untuk mengekspresikan gitu. Itu yang mungkin saya juga pernah mengalami gitu. Karena apalagi gapnya sama atasan gitu ya, yang boro-boro dia ngerti dunia saya gitu, yang dia tahu saya adalah anak buahnya gitu, yang kita pahami gitu. Nah, ini mungkin sebagai apa ya, mungkin early staff gitu ya, atau staff-staff biasanya awal gitu itu tipsnya apa sih gitu selain yang tadi gitu ya, untuk bisa kita overcome gitu lah rasa insecure itu. Sebenarnya aku agak kurang ini sih ya, I beg to differ nih. Karena aku nggak ngerasa bahwa insecure itu ada yang nggak berefek sih. Oke, Honestly oke, oke. speaking. Tapi yang tadi disampaikan adalah dia insecure tapi dia melakukan projection. Nah, dia dalam tanda kutip ya menciptakan sebuah persepsi sosial tentang sesuatu yang menyebabkan dia insecure sehingga itu diamini oleh banyak orang gitu kan. Jadi kan efeknya maksudnya Mas Rafif ada efeknya massal nih, orang Betul, lain betul, jadi betul. gitu. Tapi insecure yang tidak berefek itu karena dia nggak melakukan hal yang seperti tadi gitu kan. Nah, tapi itu bukan berarti dia nggak berefek sih. Minimal itu berefek terhadap dirinya sendiri. How dia Oh, I see. perceive herself atau himself. Itu pasti akan berefek. Jadi kalau itu nggak diobati gitu ya, maksudnya nggak kita taking care diri kita sendiri, itu lama-lama akan menumpuk tuh Mas Rafif gitu. Lama-lama akan menumpuk, jadi dia akan at the end of the tunnel dia akan percaya bahwa dia nggak kompeten, bahwa dia Yes. nggak ngerjain pekerjaan dengan seperti yang diharapkan, bahwa dia paling bodoh di dalam kelompok, bahwa mendingan dia nggak usah ngomong karena kalau dia ngomong jadi kurang berbobot ya kan. Iya, 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 Jadi betul, dibiasanya betul. dia karena dia tahu kalau dia ngomong kok gue ngomongnya remeh-temeh banget ya gitu Yes, misalnya ya betul. kan, atau Ujungnya nyalahin diri kan gitu kan? kalau gue nanya kok kayaknya pertanyaannya bego banget sih gitu kan. Betul. Akhirnya dia jadi diem sepanjang meeting dan seterusnya dan Nah, itu. seterusnya. Dan itu bukannya nggak berefek loh, itu berefek karena dia harusnya mendapatkan informasi yang harusnya dia dapatkan, dia jadi nggak dapatkan. Harusnya dia bisa belajar, dia jadi nggak belajar, dan seterusnya. Saya pernah ketemu atasan, ini direktur level, dan udah sangat senior, dan udah canggih banget. Dan di bawahnya tuh ada staff yang jarak usia itu jauh banget, masih Gen Z, mungkin lebih muda daripada Mas Rafif nih. Dan lulusan Amerika dan mungkin sebenarnya pintar gitu kan. Cuman pernah si direktur ini ngasih tugas gitu ya, ngitung feasibility study gitu. Terus dia tahu bahwa tugasnya ini kan dalam Excel ya, dan dia udah ciptain rumus-rumusnya dia sendiri waktu zaman dia muda lah si direktur itu. Jadi dia tahu lah ini formula ini udah works gitu ya. Tapi itu rumit sebenarnya dan dia tahu itu rumit. Tapi kok dia bingung kok ini orang nggak datang-datang ya ke gue nanya gitu. Tapi ditungguin nggak ngumpul-ngumpulin gitu kan. Jadi ini kan bayangin si direktur itu sebenarnya nunggu loh ditanya, ya kan?
ayo deh kalau dia bilang kan, "Kalau ada yang bingung kasih tahu saya." Tapi si ini karena dia insecure kalau gue nanya, "Kok kelihatan dong begonya," ya kan gitu kan. Kan Mm-mm. gue lulusan Amerika misalnya ya kan. Gengsi ya jadinya ya. Jadinya harusnya dia dapat ilmu jadi nggak dapet. Akhirnya Betul harusnya betul. dia bisa perform karena dia misalnya dia diskusi sekali, "Ini angkanya dari mana sih Pak? Ini asumsi apa yang mesti saya pakai?" Dan seterusnya seterusnya. Dia belajar sekali, abis itu dia bisa mengerjakan tugas-tugas berikutnya, performance-nya jadi oke, ini kan jadi performance-nya jadi nggak oke, Betul. gitu. So, insecure bukan sesuatu hal yang menurut saya bisa dipandang remeh, dan bukan berarti nggak ada dampak. It will have impact if you not work on it then start it now, gitu. Mantap. Mhm. I see Mbak Evi ya. Mantap. Mhm. Jadi artinya tetap berefek ya apapun yang terjadi ya dengan insecurity dan Efek sih. sebaiknya kita tetap Minimal kamu memahami. jadi nggak ngerasa kamu madesu gitu. Nah, itulah. Betul banget itu. Aduh, Gitu ya, ya. gitu. Heeh. Oke, kita mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Nui. Mbak Evi, Mhm. bagaimana cara masuk ke partner kerja yang punya batasan diri yang tebal? Kalau dikasih saran, nggak masuk dan selalu ada pembelaan. Oh, ini agak bebal kayaknya. Gimana tuh, Banyak Mbak? nih, banyak banyak banyak. Jadi orang itu, kalau di psikologi itu ada yang namanya self defense mechanism. Nah, self defense mechanism tuh macam-macam, dan self defense mechanism itu sebenarnya sebuah keniscayaan gitu ya, fitrah yang diberikan sama Tuhan pada setiap orang supaya dia nggak gila ya. Karena kalau misalnya nggak ada self defense mechanism itu orang bisa jadi, insane semua kayaknya gitu. Nah, salah satunya adalah denial. Denial itu juga merupakan self defense mechanism, karena kalau misalnya dia take semuanya in, mungkin akan ada perasaan cemas, perasaan bersalah, dan segala macam. Denial is one of self defense. Nah, kalau misalnya dia dicoba dikasih saran nggak masuk, mungkin dicoba dengan cara yang berbeda, misalnya dicontohkan, ya kan, gitu kan. Atau misalnya saya misalnya pernah nih, apa, misalnya anak saya aja, kalau dia lagi nge-gadget, itu saya panggil atau saya suruh apa, nggak nengok, ya kan. Wah, fokus sama gadgetnya gitu, sibuk nonton. Nah, "Kok kamu nggak boleh kayak gitu dong, kalau dipanggil bunda nyaut kek, apa kek," gitu kan. Tapi dia tetap begitu nih, terus aja. Besoknya saya gantian aja, jadi kalau dia manggil, saya cuekin gitu kan, karena saya lagi sibuk. Nah, terus kan dia ngerasa nggak nyaman pasti kan, terus saya bilang, "Nah, that's exactly how I feel," gitu. Jadi kadang-kadang, kalau masukan secara verbal itu nggak bisa diterima, mungkin kita harus cukup kreatif untuk menemukan masukan apa yang bisa diterima gitu. Apakah dia harus meng-experience sendiri atau dia mesti dicontohin karena dia nggak bisa nerima karena dia nggak tahu sebenarnya harus kayak gimana dan seterusnya. Rasanya sih Mantap, itu sih. mantap. Dan mungkin juga mencoba memahami, apa yang menjadi sumber dari denial-nya. Apakah dia takut, apakah dia malu, atau apa gitu. Nah, mungkin bisa dideketin dari situ juga bisa lebih masuk. Berarti siapin cara kreatif gitu ya. Minimal dia juga tahu apa yang kita rasain gitu ya. Jadi kalau Mhm. dibebelin balik kayaknya ya. Mungkin sekali gitu ya, cobain gitu. Nah, itu Iya. mungkin tipsnya Kak Noi gitu ya. Betul, dan mungkin juga, apa, nggak bisa sekali sih kadang-kadang Betul. ya kan, untuk Harus orang itu terus-terus. sadar heeh, harus ini dan mungkin juga nggak misalnya, "Ah, itu kan perasaan lo aja, buktinya yang lain nggak ngerasa gitu." Ya ajak aja yang lain untuk ngasih Iya, feedback betul. satu-satu ya kan, kalau emang itu udah mengganggu banget behavior-nya ya kan. Akhirnya kan dia mikir juga ya harusnya ya. Betul. Oke, begitu ya Kak Noi ya. Jadi nanti mungkin bisa dipraktekin mulai besok tuh ke temennya. Ya oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya ini ada yang sudah raise hand ini Ibu tercinta kita, Ibu Fitri. Monggo Teh Fitri. Oh, ntar aku Aduh, turunin dulu ya, biar nggak pegel. Oh iya benar. Ya, Assalamualaikum Mbak Evi, mau nanya nih, kan kalau Waalaikumsalam. dari sisi insecurity, dari sisi bawahan-bawahan ya, padahal sebagai atas juga punya insecurity. Banget banget, Dan betul. tadi yang Mbak Evi omongin tuh baru aku omongin ke Rafif tadi. Vip, gue lagi sensitif ya, lagi PMS nih gitu. Iya teh siap gitu kan, biar dia paham gitu bahwa aku tuh lagi sensitif banget nih, lagi galau gitu ya, lagi Heeh. pengen nangis gitu ya. Udah, jadi itu selalu saya sampein gitu ke teman-teman eh, teman-teman atau di partner kerja aku ya Mbak. Jadi aku selalu sampein aku lagi sedih nih gitu, aku lagi bete hari ini gitu, biar mereka paham gitu kan.
karena biar Betul. nggak berasumsi-asumsi tadi gitu. Nah, tapi aku juga punya insecurity, Mbak. Mulai yang tadi misalnya kayak bawahan-bawahan aku keren-keren nih kan, istilahnya kayak Rafif nih lulusan ITB S2 gitu ya. Terus ada lagi hampir semua lulusan dalam negeri, aku luar negeri gitu kan, alias swasta. Nah, akhirnya insecurity itu muncul gitu. Tapi ya gimana caranya aku belajar sama mereka, nggak malu untuk belajar nanyain, "Ini harus gimana sih? Ini harus gimana?" gitu, karena memang keren-keren banget gitu. Dan aku tuh kerja kan di 2 tempat ya, Mbak, ya. Jadi di 2 tempat ini juga sama-sama sebagai atasan gitu. Nah, aku nih sering banget ngerasa insecure ketika aku tuh tahu nih, punya karyawan yang harus di-development gitu ya. Di-develop ini udah aku coba segala cara gitu, tapi aku menegur manajernya misalnya kayak, "Tolong dong ini," nggak langsung ke dianya gitu kan. Misalnya, "Tolong kasih ini," karena dilihat dari penilaian misalnya dan lain-lain gitu, dia kurang performs, dari mana nih kurang performance-nya gitu, minta dinaikin. Udah dicoba sama manajernya dan lain-lain, tapi dia nggak berubah gitu, nggak berubah, nggak mau bertumbuh gitu, berusaha enggak gitu. Akhirnya aku tuh sering insecure gini, "Ini apa gue yang salah kali ya ngasih sistem?" gitu ya. Mesti gimana ya cara ngomongnya gitu ya? Apa mesti gue turun langsung ngomong, entar salah lagi kan? Dia malah tambah insecure karena aku yang negur langsung misalnya kayak. Duh, itu aku sering insecure, Mbak. Jadi aku kerasa kayak, "Nih kayaknya gue yang salah deh." Jadi nyalahin diri gitu. Mesti gimana ya? Nah, itu mesti gimana sih, Mbak, gitu sebagai atasan gitu kan, karena biasanya kan yang tadi insecure-insecure tuh bawahan ke atasan, bawahan nggak diapresiasi dan lain-lain gitu. Aku juga sering insecure, sering ngerasa bawahan lebih pinter misalnya kan kayak gitu. Dan yang paling bikin aku insecure tuh ketika aku gagal ngedevelop seseorang yang udah dengan cara A, B, C, D, dia nggak mau grow up gitu, Mbak. Gimana nih caranya? Hmm. Ini ada beberapa pertanyaan nih ya. Kalau bawahannya lebih pinter, kalau bawahannya nggak mau di-develop, ya kan? Terus sama kenapa nggak ada perubahan perilaku gitu ya? Nah, Ya, aku jawab betul. dulu yang pertama nih. Kalau bawahannya lebih pinter, itu sebenarnya kita yang diuntungkan, sis. Iya kan? Itu menyenangkan sekali loh punya bawahan pinter, ya kan? Kita nggak usah detil-detil ngasih instruksi, ya kan? Kita cukup bilang, aku pingin coba kasih global aja kan, aku pingin bikin sistem yang begini-begini deh, bisa nggak? Gitu kan. Nah, ya kan? Itu banget itu banget. Nanti coba deh kamu, kita kan pura-pura pinter dong, kita atasan ya kan. Nanti kamu siapin ya presentasinya, nanti presentasiin ke aku hari Rabu, boleh ya? Boleh. Pas lagi di presentasi kita mikir, oh begitu ya. Atau kita nanya gitu kan. So Iya. kita bisa belajar. Yang penting adalah pertama menurut saya bahwa kita kita sebagai atasan kita nggak perlu tahu semua hal. Kayak gitu kan. Kadang-kadang di posisi manajemen atau leadership yang emang kepake itu leadership-nya gitu. Saya ini lama di HR, mungkin 16 tahun. Kemarin itu sempat di salah satu perusahaan saya yang, sebelumnya, itu saya diarahkan untuk jadi, corporate planning dan corporate communication, ya kan. Ini kerjaan apa, nggak tahu, tapi kan udah jadi atasan kan. Terus ya udah belajar aja feasibility study ini ngapain sih, ya kan. Ini ngapain sih gitu, bikin budget tuh gimana sih? Bikin RJPP 5 tahun ke depan mau ngapain perusahaannya, gitu kan. Nggak tahu, tanya temen, apa kan, tanya ini, browsing gitu. So, dan selalu saya bilang ke tim saya, "Sorry ya, aku, orang HR, nggak pernah ada di sini, so I'll be like dummy and please teach me how," gitu. It's okay untuk mengakui kelemahan kita, tapi begonya jangan lama-lama, habis itu kan kita belajar kan, maksudnya gitu kan, catching up gitu, nggak apa gitu. Nah, tapi, menurut aku yang penting adalah pertama kita open, dan kedua adalah kemauan untuk belajar gitu, bahwa, nggak mesti juga, tim kita tuh lebih, bodoh dari kita dan malah kita banyak diuntungkan dengan punya tim yang pintar, punya inisiatif itu such a bless. So, in this point sih menurut aku beruntung. Yang kedua ada anggota tim yang kok nggak bisa di-develop ya, udah pakai segala macam cara gitu kan, ini apa aku yang jadi atasan yang nggak benar gitu kan, apa aku ini. Nah, orang itu nggak berubah
mostly karena 2 alasan. Yang pertama can do, nggak bisa, atau won't do, nggak mau. Nah, kalau can do permasalahannya lebih gampang. Oh, berarti dia butuh di-training. Udah pernah di-training seperti itu? Oh, ya udah di-refreshment, di-training lagi. Udah pernah ngerjain belum? Kalau belum pernah, praktis, latihan, kasih tugas-tugas yang sejenis sampai dia bisa, ya kan? Nah, gitu-gitu. Tapi kalau yang masalahnya ada won't do, dia udah pernah bisa dan udah pernah terbukti sampai di level yang kita harapkan, tapi kok dia menurun levelnya gitu kan, performance-nya turun, terus ini. Nah, ini berarti won't do, emang nggak mau, bukan nggak bisa. Nah, kalau won't do kita harus apa yang kurang gitu kan, apakah selama ini dia nggak menerima feedback, apakah, selama ini, dia nggak pernah, menerima apresiasi atau reward, apakah dia nggak punya motivasi yang tepat atau apa gitu. Nah, ini yang mesti dicari satu-satu. Nah, pendekatannya akan berbeda antara won't do dan can do gitu. Dan, menurut saya sih, kalau nggak ada salahnya juga untuk, Teh Fitri langsung, nge-touch ke tim tadi ya, nggak melalui manajernya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau ada melalui manajernya nih, misalnya kita nyampeinnya, "Tolong ya disampaikan ke anak buah kamu supaya A++++." Nah, nanti yang disampaikan sama manajer ini ke anak buah, tinggal A plus doang, plus, yang 2 kali, 3 kali itu ya kan ada bias-bias komunikasi kan pasti. Saya sendiri juga pernah melakukannya, jadi bos saya nih, bilang, "Bilang ya sama anak buah kamu gini 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 gini." Tapi kan karena saya nggak enak menyampaikan sekasar itu ya kan, atau seharsh itu, saya bungkus dengan, kemasan yang lebih baik. Nah, kemasan yang lebih baik ini nggak menyentil dengan cukup keras jadinya kan dia jadi nggak berubah. Jadi bisa jadi ada bias-bias itu tuh di along the way. Nah, cara yang terbaik adalah gini, menurut saya ya, ini sekedar suggestion aja, "Saya pengen kamu jadi coach saya dong, saya pengen jadi mentor kamu," gitu. Partnering aja jadi coach atau jadi mentor. Jadi, karena saya ngeliat potensi gede banget di kamu dan saya yakin kamu bisa, tapi ada juga room for improvement yang kita perlu perbaiki sama-sama. Boleh nggak aku jadi coach kamu? Mau nggak kamu jadi coach aku? Nah, dengan kayak begini kan tanpa, mem-violate, struktural hierarchy, mungkin, Mbak Fitri juga nggak enak sama manajernya gitu kan kalau langsung di-pin down ke bawah. Tapi kan tetap terbuka ruang untuk development dan dia bisa belajar langsung dari ahlinya gitu kan. So, it's a good thing juga gitu. Gitu sih rasanya. Udah menjawab belum kira-kira, Mbak? Udah, alhamdulillah. Emang tadi bener banget ya, kalau punya karyawan pada pinter tuh jadi cas-cas, satset gitu ya, Mbak. Tinggal ngomong, kayaknya aku pengen gini deh, Bos. Langsung oke, gitu ya. Dan juga tuh itu aku juga malah heran kenapa kamu ngerasa insecure ya, harusnya mah kamu GR. Kenapa ya? Ya, kamu dari swasta misalnya, yang lain dari negeri gitu ya. Terus kamu yang jadi bosnya. Masih double lagi, double-nya jadi bos dua itu harusnya double secure itu. Berarti aku hebat dong dibandingin yang lain. Nah, ini kan Heeh, self talk yang salah jadinya. bener. Ya kan? Tapi pasti ada, Mbak, insecure itu pasti ada. Jadi, Ya pasti ada. cerita dikit, tanggal 24 besok, Sintesa itu mau kedatangan mahasiswa-mahasiswa dari MRIT Australia gitu. Aku kan nggak Oh. bisa bahasa Inggris ya, nggak bisa gitu ya. Ya udah kayak nanti gue meeting kalian yang datang ya, yang menghadapi, kenalin doang gitu, ini nggak apa-apa kenalan. Oh aku paling bilang oke terima kasih sudah datang, udah ya gitu. Jadi mereka yang menghadapi nantinya dan menjelaskan. Cuma mereka juga tahu bahwa English is not our mother tongue, jadi nggak apa-apa selama itu dimengerti, oke lah, broken English ya kan? Oke. Jadi Singlish ya, ngomongnya Singlish atau apa ya, Dan Malaysia English gitu. Australia itu kayak kalau di Inggris tuh kayak Tegalnya Inggris gitu loh, ngomongnya juga blek 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 gitu. So, it's okay. Ya mungkin dibilang di awal bahwa ya please understand bahwa English is not our mother language, tapi kita sangat welcome dan gini-gini ya kita diskusi nanti mungkin tengah-tengah diskusi saya akan pakai bahasa Tarsan, nggak apa-apa lah ya, sama-sama ngerti, nggak perlu kata-kata ya. Itu insecure Oke. banget udah ngomong-ngomong Mbak Dek kemarin-kemarin. Pokoknya gue nggak mau ya, awas lo ya kalau pada ngeprank gue suruh ngejelasin. Ya Allah. Dan bagusnya teman-teman bilang gini, Teteh tuh bisa, cuman nggak pede doang, gitu-gitu.
Ya Allah, Masya Ya Allah. mungkin benar juga. Atau yang perlu dijelasin, 1-2 slide itu dihafalkan dulu aja, dibikin narasinya, terus dihafalkan gitu. Kan Hmm. kalau kita sering praktis, terus dan pasti juga bisa lah itu teh. Ya, nanti belajar deh sama Mbak Evi. Aku mau jadi mentinya. Aku mentos boleh nggak loh? Oke, Mbak Evi, makasih ya. Masih. Oke, thank you Teh Fitri sudah sharing tadi. Ternyata dari sisi CEO-nya ya atau bos gitu ya. Jadi ya hari ini lengkap banget tadi, dari sisi karyawan udah, dari sisi bos udah gitu. Aku juga mungkin sambil baca ini ada beberapa komen-komen. Sudah berusaha untuk growth mindset dan menyampaikan untuk pengen belajar kepada atasan, tapi atasan not responding. Ini kayaknya atasannya Windows 98 kayaknya. Nah itu kalau tadi kan apa ya, Mbak Teh Fitri ya yang merasa Teh Fitrinya sudah growth, tapi apa istilahnya anak buahnya nih ada yang nggak growth gitu ya. Ini kebalik nih, kayaknya emang gak rezeki aja nih sama Kak Febri ya. Ini ada Kak Febri nih. Nah itu gimana tuh Mbak Evi tuh? Kalau misalnya, padahal ya termasuk mungkin di beberapa di antara teman-teman, termasuk saya juga, kayak ruang untuk growth itu sebenarnya yang paling utama gitu untuk beberapa apa ya pekerja ya. Jadi bukan uang nggak penting, tapi maksudnya ruang untuk bisa growth di tempat kerja itu bagi kami gitu ya, mazhab-mazhab kami itu sangat penting gitu ya, untuk belajar, untuk develop dan lain sebagainya. Tapi seringkali kan ruang itu tidak ada ya gitu ya, dan sebatas malah contohnya gini, misalnya ada orang yang sebenarnya bakatnya dia strategik gitu ya, tapi ujung kerjanya dikasih yang administrasi mulu gitu kan, itu so frustrated and so depressed gitu Mbak Evi. Nah itu gimana tuh Mbak? Kalau pengalaman Mbak Evi, mungkin Mbak Evi sendiri ataupun ketika mendevelop orang gitu Mbak. Oh iya dong, pernah dong aku punya pengalaman kayak gitu. Langsung resign nggak? Pernah banget. Jadi dulu aku waktu pertama kali masuk kerja itu ini jadi manajemen trainee, ya kan. Dan pada saat itu manajemen trainee itu belum common ya di perusahaan-perusahaan apa migas gitu kan. Dan kebetulan perusahaan migasnya itu anak perusahaan Pertamina, jadi masih culture BUMN yang harus urut kacang gitu kan. Terus aku tuh muncul nih MT ini mau ngapain nih gitu kan. Mereka pasti insecure dong ya kan. Terus aku tuh lulus MT udah langsung di posisi supervisor Madya kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu juga akhirnya pada saat kita MT gitu-gitu mereka kan ngekepin semua informasi karena mereka takut kalau misalnya kita belajar mereka akan tersingkir kan Iya gitu betul betul kan. betul. Gitu kan. Nah, jadi apa kayak gitu-gitu memang tricky sih gitu. Nah, ada beberapa hal sih yang waktu itu mungkin aku share aja gitu ya, apa yang waktu itu aku lakukan gitu ya. Yang pertama adalah nggak mungkin dia satu-satunya orang yang punya sumber ilmu yang kamu inginkan, ya kan? Nah, ada juga pasti di organisasi itu orang-orang yang tahu hal yang sama, tapi dia lebih open gitu. Nah, jadi apa, sebenarnya sih belajar tuh sekarang malah sangat mudah ya, bisa dari Betul mana betul. aja gitu kan, nggak mesti dari atasan kamu gitu ya. Apalagi kalau misalnya, dulu zaman saya belum ada internet, udah ada belum ya? Kayak gue dikiplik banget ya kalau saya. Tapi Waduh, mungkin ChatGPT belum ada. ChatGPT kan sekarang, iya keren udah banget tuh ya kan, udah kayak sangat udah mainstream. udah gitu buku-buku, akses buku itu sekarang nggak terbatas. Dulu buku masih agak mahal dibeli, sekarang udah ada e-book. E-book masih kamu nggak sempat punya waktu dengerin, udah ada yang audiobook, ya kan. Kadang-kadang saya tuh Betul. pengen banget baca buku tapi nggak sempet, akhirnya saya pakai audiobook di jalan sambil nyetir kena macet, sambil dengerin gitu. Jadi lebih produktif kan gitu. Yes. Jadi actually there's many opportunities, learning opportunities yang ada dan kamu bisa. Bahkan sekarang YouTube itu jadi sumber ilmu yang cukup reliable loh ya kan, mau Betul betul belajar betul. apa, saham, belajar masak, belajar parenting, semuanya ada gitu. Belajar ngerosting orang juga ya.
di Iya. YouTube. So, waktu itu, saya mengalami hal yang kurang lebih sama, nih kok kayaknya semua orang nggak ada yang mau ngajarin gue nih, gitu ya kan. Jadi waktu itu saya coba bikin satu janji sih sama diri saya sendiri. So, whatever you do, you will never stop me from growing, gitu. Yes, mantap, Jadi mantap, mantap. apapun yang mereka lakukan, apapun mereka katakan, ya udah I will grow in my own way, gitu kan. Nah, Yes. cuman memang beberapa hal itu, perlu sangat support dari atasan. Contohnya gini, kalau misalnya ada satu posisi di mana ada kemungkinan untuk dipromosi dan kita akan diperbandingkan oleh banyak yang lain, maka atasan yang akan punya preferensi kan. Dia akan, "Oke, ini si ini lebih bagus," gitu. Nah, itu kan penilaian atasan dan segala macamnya. Dan, beberapa teori kita bisa belajar dari segala macam itu, tapi the best way of, learning adalah to actually doing the thing gitu kan. Jadi learning by doing itu kan juga lebih efektif. Jadi kalau kita tahu bagaimana cara bikin FS secara ilmu, feasibility study, tapi kita nggak pernah ngerjain bikin feasibility, maka juga akan susah kan. Nah, itu yang dibutuhkan atasan untuk bermain peran sebenarnya di situ. Nah, caranya adalah, yang terpenting pada hubungan atasan bawahan tuh ada trust, gitu. I Dan see, I trust see. ini kita mesti tahu dulu kenapa sih atasan kita nggak mau ngajarin, apa dia nggak punya waktu, ya kan? Atau dia emang ngerasa, saya belum saatnya belajar hal ini, gitu kan. Nah, atau dia emang, nggak bisa ngajarin, ada orang-orang yang pinter banget tapi mereka nggak bisa ngajarin. Pernah nggak Iya, nemuin orang-orang iya, kayak iya, gitu betul, ya? betul. Dia pinter Pernah. banget nih, tapi saking pinternya tuh dia susah gitu mengungkapkan, "Aduh, apa ya, mesti cara ngejelasinnya dari mana?" Gitu. Transfer Jadi knowledge-nya agak repot ya. iya, jadi bukan berarti juga mungkin atasannya yang nggak mau ngajarin gitu. Betul. Nah, jadi kalau misalnya hal kayak gitu, mungkin kamu bisa bilang sama atasan kamu, "Aku tuh pengen banget belajar ini, saya tahu bapak sama ibu bapak atau ibu sibuk, boleh nggak saya, direkomendasiin buku yang mesti saya baca, atau boleh nggak saya dikasih kerjaan ngerjain FS, atau kamu cari buddy system senior mungkin yang udah kerja 2 tahun lebih awal gitu yang bisa ngajarin," gitu. Tapi apapun itu, menurut saya yang terpenting adalah bahwa kamu mengambil tanggung jawab untuk pertumbuhan kamu sendiri. Karena seolah-olah kalau kayak gini, pertumbuhan kamu itu ada di tangan atasan, atau ada di tangan HR. Nih HR-nya sih nggak ngasih gue pelatihan, HR-nya nggak ngasih training program, HR-nya nggak becus gitu misalnya. Hmm. Tapi percaya sama saya bahwa nggak ada orang yang peduli sama kamu sepeduli kamu sama diri kamu sendiri. So you have to take the responsibility, ownership of your own development path gitu. Jadi kalau itu udah kamu own, apapun caranya, where there is a will, there will be a way, ya kan? Iya, Gitu iya, pasti. iya, iya, iya. Mantap Hmm. sekali. Artinya tetap dari apa ya, diri ya. Maksudnya bukan perkara kita menagih kok saya nggak diajarin gitu ya, tapi soal Hmm. ya udah yang penting saya coba bikin petnya sendiri. Tapi emang kadang gini juga sih, Mbak. Kita pun nggak ada yang ngajarin gimana caranya bikin pet sendiri gitu. Nah, itu kan paradoksi gitulah. Kan kayak saya tuh pengen belajar misalnya data analytics gitu ya, tapi nggak diajarin nih gitu. Ya udah deh saya bikin petnya sendiri gitu. Walaupun sekarang juga sudah ada yang tadi Mbak Evi singgung kan, ada di YouTube juga, ada e-booknya. Tapi emang kadang-kadang kayak ada insecure juga ketika belajar. Ini tuh benar nggak sih kurikulum yang saya pelajari itu gitu? Apakah jangan-jangan saya loncat belajarnya? Nah itu juga kayak ya mungkin challenge-nya di sana lah ya gitu ya, untuk kita tetap memunculkan apa ya kemampuan diri gitu ya. Dan itu tadi mungkin tipsnya juga cari buddy sistem partner yang mungkin lebih ahli, lebih enak untuk bisa belajar. Mungkin kalau tadi konteksnya belajar data analyticsnya bareng gitu. Iya, benar banget gitu. Ya, ya, Karena ya. walaupun misalnya data analytics, atasan kamu nggak bisa ngajarin, pasti ada komunitas, Betul, betul. kan? Sekarang mah udah banyak, Sekarang ada komunitas. komunitasnya banyak banget Luar biasa gitu. sekarang banyak. Iya, dan saya sendiri punya komunitas konselor, punya komunitas coaching, ada aja Itu posting-posting, ya WA kan? group Iya, banyak ya. itu. Pokoknya gini, you have to believe that kesempatan untuk belajar itu sekarang limitless. Nah, tinggal kamu aja mau plug and play, ya kan? Mau pakai cara yang mana gitu. Betul, betul, betul. Ya, luar biasa. Oke, mungkin mudah-mudahan tadi menjadi insight juga ya untuk kita semua. Nah, mungkin aku ada relate juga nih sama Kak Nova gitu ya. Sedikit
kan memang termasuk mungkin bahasan hari ini banyaknya itu soal gimana caranya kita perform di dunia kerja gitu ya, bagaimana kita caranya masuk ke tempat kerja. Yang jarang dibahas itu adalah gimana caranya resign supaya tidak insecure. Itu tuh karena gini, pengalaman saya pribadi pun resign itu ternyata memunculkan insekuritas yang Masa cukup sih? tinggi juga gitu, Mbak. Nah Bener itu ceritanya. iya kan, maksudnya banyak orang mungkin sekilas melihat tentang resign itu perkara, oh mungkin dia udah nggak kuat kali kantornya, oh dia mungkin gajinya kurang kali, oh itu mungkin dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya ada hal lain di balik itu ya. Salah satunya mungkin misalnya soal value gitu ya, yang sangat tidak bisa terlihat ya. Yang kedua misalnya soal apa ya, misalnya tadi lingkungan yang toxic atau apa gitu yang apa namanya, yang mungkin tidak bisa diceritakan. Nah, kalau mungkin apa ya, dari Mbak Evi pernah punya pengalaman, maksudnya resign itu apa ya, kalau dibilang apakah resign itu tepat atau tidak, kan itu sebenarnya balik lagi ke diri sendiri ya. Cuman tahu kalau resign itu tepat itu gimana sih gitu. Tapi mungkin ini kayaknya bahasanya jadi bisa topik khusus tersendiri kali ya Mbak Evi ya. Cuman kayak aku pengen tahu aja kalau Mbak Evi apakah pernah ataupun kalau misalnya tidak pernah dengar dari yang lebih apa misalnya yang lebih dulu gitu ya, itu menyikapinya kayak gimana, biar biar lengkap juga sekalian malam ini pembahasan insecurity-nya gitu. Iya pernah banget. Jadi banyak hal memang yang menyebabkan seseorang akhirnya memutuskan untuk jump ship ya, untuk pindah. Hmm. Eh, Beberapa di antaranya yang tadi Rafif bilang kan, eh, tapi yang terbesar itu masih saat ini menurut hasil survei ya, adalah ketidakcocokan dengan atasan. Jadi katanya sih people Hmm. actually leaving the boss, not the organization gitu. Yes, Yang yes, yes, kedua, yes. organisasinya dari culture gitu kan, ya tadi toxic, disengaging atau negatif culture-nya. Yang ketiga ya dari kita sendiri, dari orangnya sendiri gitu kan. Apakah dia mau mengejar sesuatu yang lebih sesuai passion atau apa gitu. Hmm. Eh, aku sih ngerasa there is no right and wrong sih in making decision of leaving organisasi gitu ya, atau resigning. Tapi whatever it is, make sure that you have put your best bet gitu. Karena aku ngeliat juga anak-anak zaman muda sekarang nih, zaman muda, anak-anak muda zaman sekarang, Gen Z ini tuh kayak lebih gampang patah gitu loh, Viv. Betul, betul, betul. Jadi kayak apa ya? em, Kita mesti lihat mungkin aku masuk ke apa ya? Aku masuk ke apa sih, baby boomers atau apa ya? Gitu ya. Jadi itu ada perbedaan yang luar biasa dari pola asuh. Ini dari buku juga, aku pernah baca buku mengenai Gen Y itu di Hmm. karangan pasti lupa gue. Jadi dia itu meneliti generasi-generasi ini selama 15 ke 20 tahun gitu. Jadi Hmm. longitudinal research-nya. Jadi itu keren Hmm. banget. Dan memang bilang begitu, karena mereka udah dibesarkan di dalam lingkungan yang sangat nyaman ya, dan yang serba instan. Jadi kalau Ya. misalnya sekarang the race of middle middle up gitu ya, jadi keluarganya tuh udah middle up, udah Hmm. punya satu anak, satu babysitter mungkin ya kan, apa-apa tinggal Mbak, minuman datang Mbak, ini gitu. Jadi mereka punya segala-galanya serba instan. Nah, efeknya pada Hmm. saat di dunia kerja, kalau mereka berharap mereka bisa promosi setiap tahun misalnya. Kalau Hmm. kesempatan promosinya nggak ada, terus mutung keluar, ya Iya, kan? iya, iya, Gitu. iya. Atau misalnya generasi yang zaman sekarang ini sangat mendambakan work-life balance in their own Yes. term ya. In Ya, their own ya, term loh, ya, ya kan? betul, betul, Ya betul, kan? Karena mungkin work-life balance it can be different for everyone kan. Tapi betul, oh itu dikit-dikit butuh healing, dikit-dikit butuh betul, healing gitu kan. betul. Jadi resilience-nya itu kurang gitu ya, jadinya kurang. Nah, kalau misalnya ini yang terjadi dan terus kamu, dan biasanya gen ini kan anak-anak pinter ya, mereka Ya. lahir di dunia yang udah informasi itu udah deras banget, mereka bisa belajar dari mana. Dan jadi mereka tuh gampang aja untuk hopping around dan dapat pekerjaan, tapi akhirnya nggak pernah bisa bertahan lama, yaitu tadi karena resiliensi dan agility-nya yang kurang. Yes. Nah, tapi kita jadi mesti bisa mengexamine ya diri sendiri. Apakah ini karena aku a quitter gitu ya, aku nggak mau berjuang lebih keras, atau memang ternyata setelah aku teliti dengan seksama, ini bukan lingkungan yang terbaik untuk aku tumbuh Ya. dan bisa berkembang dengan optimal. Karena tadi ternyata value-nya nggak align sama value personal kita. Misalnya
ternyata di sini banyak disintegrity, orang pada nyolong-nyolong dari perusahaan ya kan. Terus kita nggak nyaman kan ada di situasi yang kayak gitu. Dan kita takut kalau misalnya kita ada di situ kita juga ikut tercemar ya kan. Kalau kita ada di lingkungan pecinta rokok kita jadi bawa rokok kan gitu kan. Betul, Nah, betul. itu adalah sebuah keputusan. Kalau misalnya kita ngerasa bahwa di sini kita nggak punya ruang lagi untuk tumbuh dan berkembang, ya itu juga sebuah keputusan. Artinya sih, aku ngerasa nggak ada pada titik benar atau salah. Yang penting udah already giving the best fight gitu. Tapi Mantap. kalau emang ternyata itu nggak bisa daripada stres, gila sendiri, dan emang banyak sebenarnya tempat lain yang bisa memberikan ruang gerak dan ruang tumbuh yang lebih baik, ya kenapa enggak? Tuh I kan see, I see, I tempat see. kerja bukan cuma di situ aja gitu. Iya, I see. Nah, Mbak, mungkin follow up dikit aja dikit. Kalau seberapa lama sih biasanya kita mengobservasi untuk meyakini bahwa ini adalah perusahaan yang tepat atau tidak untuk kita gitu. Misalnya ini sekarang ini misalnya kayak aku lagi kerja gitu ya, sekarang sudah 6 bulan misalnya, apakah itu sudah lazim untuk kita nilai bahwa oh ini tepat nih buat saya, atau misalnya 1 tahun atau mungkin lebih lama lagi, atau kan sekarang kayaknya 3 bulan, ya itu ya tadi Mbak Evi bilang 3 bulan keluar gitu ya, tapi alasannya apa? Ini aku nggak pernah diperhatiin sama bos aku, padahal sebenarnya bahkan dia ngobrol sama bosnya aja belum pernah gitu kan. Nah mungkin jadi kan ini ya itu jadi soal mental juga ya, soal mental pekerjaan gitu. Nah kalau maksudnya menurut Mbak Evi yang idealnya secara angka apakah ada gitu durasinya gitu atau gimana? Kalau sebagai recruiter itu yang terbaik kita sih akan akan menghindari red flag orang yang pindah-pindah 1 atau 2 tahun pindah 1 2 tahun ya. Tapi kalau Raffi lihat CV saya terus Raffi bilang sendirinya gitu ya enggak ya? Enggak kok, aku mah enggak gitu Mbak Evi. Kan malah Mbak Evi itu sudah best practice Oh ini. iya. Kamu menghibur deh aku insecure tadi. Nah, Loh, jangan dong. iya, jadi 1 2 tahun itu dianggap sebagai waktu yang terlalu pendek sih untuk stay. Kenapa? Karena biasanya di 1 tahun pertama tuh kita baru belajar, kita baru catching up. Oh, sistem perusahaan ini begini. Oh, cara bikin FS tuh yang benar begini gitu. 2 tahun, 1 tahun kedua itu biasanya kita baru mulai bisa berinovasi. Oh, ada cara yang lebih baik, tahu ngerjain FS, Pak. Ini rumusnya kayak begini, terlalu sirkular, jadi bisa gini. Tahun ketiga kita bisa bisa lebih expert dan seterusnya gitu. Dan jadi, kalau misalnya pun emang, ada berbagai challenge coba untuk diupayakan di 2 tahun itu atau 3 tahun itu untuk menangani challenge yang ada gitu. Karena kalau enggak, kita akan terjebak pada, sikap di mana kalau kita menghadapi sebuah hambatan kita keluar atau pergi gitu. Jadi kalau di psikologi itu namanya kok saya lupa namanya, away gitu. Jadi kayak menghindari permasalahan gitu, untuk menghindari konflik gitu. Nah, itu yang sebenarnya juga nggak sehat sih. Karena kita juga musti membekali diri kita sendiri dengan cara untuk me-manage konflik dan nggak semua konflik itu buruk gitu, ya kan? Mhm. Betul, betul, betul. Mantap Mbak Evi. Oke, Mbak Evi dan juga teman-teman, berhubung waktu juga yang memisahkan kita ini tuh. Sebenarnya saya juga pengen banyak banget diskusi, dan juga mungkin teman-teman di sini juga pengen lebih lanjut nih, pengen tahu gitu ya kayak gimana gitu ya. Tapi berhubung waktu yang memisahkan kita, mungkin kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Mbak Evi. Sekali lagi mungkin saya ucapin terima kasih banyak Mbak Evi Sama-sama. atas sharing insight-nya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang terutama lagi merasa insecure gitu ya, bisa dapat tips and triknya mungkin tadi sedikit ya gitu. Atau mungkin nanti apakah Mbak Evi buka sesi konsultasi yang berbayar 1 jamnya 10 juta gitu ya. Nah itu silahkan hubungi Mbak Evi ntar ya. Nah itu mungkin gitu aja teman-teman, kita sebelum kita akhiri saya ingin ngajak foto bareng dulu. Teman-teman boleh yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Sebentar ya. Kita awetkan ya dengan Kita sesi ini kita dengan awetkan pemotretan. betul sesi. Ada Mas Aditya, saya kenal. Nah, tuh Hai. Kang Adit. Oke, teman-teman yang belum on cam, apakah ingin on cam? Saya hitung sampai 5 ya. 1 sampai 5. Nggak ada yang salah. 1,
2, 3, 4, 5. Oke, kita mulai ya fotonya ya. Pose terbaiknya ya, kalau saya sih nggak bisa pose ya, karena harus mencet. Pose Siap. terbaiknya gimana? Oh, Pose enggak. terbaiknya gimana ya? Gini aja deh. Oh, Cuan gitu ya. jualan ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ganti gaya. Inilah. 1, 2, 3. Cabe ini tuh ya. Iya, 2 anak cukup. 2 anak cukup. Oke, terima Oke, kasih terima teman-teman kasih Sintesa, terima teman-teman kasih Mbak semua. Evi sudah berbagi sama kita. Untuk Senang bisa teman-teman, hadir. ya thank you banget, senang banget dengerin sharing dari Mbak Evi. Mudah-mudahan nanti Mbak Evi bisa sharing lagi ya di beberapa acara kita Insya Allah, nanti lah. insya Allah. Insya Allah. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang lain juga mungkin bisa ajak nanti ke sesi webinar series di minggu depan ya, di hari Jumat juga. Nanti bersama pembicara yang lainnya gitu ya tentang insecurity ini. Dan jangan lupa untuk kalau yang mungkin belum ngajak temannya, bisa ajak temannya untuk bisa mengikuti webinar series ini. Dan kalaupun jangan lupa juga kalau misalnya pengen konseling, bisa langsung datang aja, kantornya ada di Bandung ya. Kantornya ada di Bandung di jalan apa Teh Fitri? Aku jalannya panjang Taman Pesona Mediteran, Blok G nomor 16. Nah, itu dia. Nanti kita akan kalau misalnya mau konseling bisa langsung menghubungi admin aja gitu. Oke, saya Rafif mohon pamit dan undur diri. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di sini. Mudah-mudahan sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Makasih, teman-teman Mbak semuanya. Makasih. Siap, thank Jumpa you Mbak lagi. Evi. Have a nice Teman-teman, day. terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.